Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam akal sehat. Everybody dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ini channel cerdas yang teranalisis dengan akal sehat. Di channel ini kita akan mengupas, menguliti berbagai macam narasi, kejadian nyata, dan hal sebagainya. Everybody yang beriman, kita akan coba membahas tentang kegagalan akan menjadikanmu lebih baik. Langsung saja, everybody yang beriman, kegagalan adalah salah satu warna dalam kehidupan manusia. Gagal bukan arti selalu buruk atau kita menjadi pecundang. Hidup memang tak pernah luput dari kegagalan, seperti gagal dalam urusan percintaan, gagal dalam membina rumah tangga, gagal dalam pekerjaan, dan masih banyak lagi hal lain. Pasti ketika kita diperhadapkan pada sebuah kegagalan, kita pasti kecewa, panik, emosi, dan ujungnya putus asa. Dan bahkan banyak kita temui di luar sana sampai nekat melakukan hal-hal fatal atau hal-hal bodoh, misalnya bunuh diri. Tidak pandang siapapun dia dan dalam kondisi apapun dia sebelumnya, pasti ketika diperhadapkan pada situasi hati dan pikiran yang tidak stabil, tak ada yang jamin kalau dia tidak melakukan hal-hal di luar pikiran manusia yang lainnya. Bahkan seorang profesor atau ahli berpikir sekalipun tidak memiliki superpower dalam hal ini, kecuali perhatian yang lebih dari orang terdekatnya. Meski begitu, pahitnya kita terima saja, sebab kegagalan merupakan suatu hal yang tidak dapat berubah seketika, sekalipun kita dalam kondisi emosional yang tinggi. Lantas everybody yang beriman, apa yang mesti kita lakukan supaya mampu mengendalikan diri dari hal-hal tersebut, agar mampu menerima kenyataan? Sebab setiap apapun amarah kita, sejauh apapun kita sembunyi dan dari masalah, tidak akan selesai jika bukan kita sendiri yang mampu mengubahnya, situasi tersebut. Caranya bagaimana? Ya, kita terima keadaan kita damaikan hati kita implementasikan pada pemikiran kita bahwa kegagalan tidak memiliki umur yang panjang, asal kita tidak putus asa. Selagi kita masih punya waktu, semangat untuk mau belajar kembali dan mau mencoba, sungguh tidak ada yang mengkhianati usaha kita selagi kita sungguh-sungguh dalam koridor yang tepat. Belajar menerima kenyataan, belajar bersyukur atas setiap problem dalam hidup, dan mampu mengambil nikmat atas setiap kegagalan dalam hidup ini. Itulah jiwa yang mampu menyambut kemenangan masa depan. Siapapun yang ternama di dunia ini, sekalipun tidaklah lahir langsung dari kemenangan, berbagai macam problem dan rintangan telah dilalui dan sakit pahitnya sudah dirasakan. Tidak sesimpel di mata kita. Kolonel Sanders, pendidik KFC, Bob Sadino, Sudono Salim, Khairul Tanjung, dan sebagainya. Mereka berjuang kesuksesan yang tidak langsung ada seketika, sudah menjadi inspirasi bagi orang lain. Salah satu Bung Kolonel ini dulu tidak ada apa-apanya. Kalau kita baca ceritanya,
dia itu bekerja sebagai tukang tambal ban, tukang pemadam, dan lain sebagainya. Tapi kesuksesan mereka mulai terbentuk dari kerja keras dan semangat yang tangguh. Thomas Alva Edison, yang kita kenal sebagai penemu bola lampu, merupakan inspirasi yang nyata buat kita. Melalui percobaan yang sering kali gagal, baru mampu menemukan sebuah yang dinamai lampu. Mereka ini semua pernah gagal, dan bahkan gagal ada yang sampai ribuan kali. Namun mereka tidak pernah mengalah, mau bangkit, merubah titik kelemahan, dan terus mencoba sampai keberhasilan itu mendatangi mereka. Tidak menjadi pesimis akan kegagalan, tapi justru lebih optimis dan semangat. Jika mereka bisa, lantas bagaimana dengan kita? Kegagalan memang ada titik kelemahannya, namun semua itu sangat berguna, mengajarkan kita menjadi pribadi yang menghargai setiap usaha. Faktor internal juga harus kita kuasai untuk menjadi seorang pribadi yang dikatakan sukses. Seperti apa itu faktor internal yang saya maksud? Seperti kesombongan dan keyakinan pada kemenangan. Maksud saya, kesombongan dan keyakinan pada kemenangan, tapi tidak berdasar pada kesungguhan usaha untuk meraih. Kata bijak mengungkapkan, kegagalan menghancurkan kesombongan. Kesombongan bisa untuk dikategorikan berbagai bentuk. Kesombongan yang ditujukan melalui ucapan, kesombongan dalam kerendahan, dan kesombongan meninggikan atau memegahkan diri. Itu merupakan sifat-sifat yang menghambat kesuksesan. Baiknya sifat-sifat yang demikian kita jauhkan dari diri kita jika kita ingin berhasil. Seandainya sudah terlanjur begitu, toh ada manfaatnya. Perubahan untuk menyambut kesuksesan paling bermaknanya tidak dilakukan di awal. Sebenarnya tidak ada orang yang menghendaki kegagalan untuk kemudian melakukan perubahan dan dikatakan berhasil. Memang kegagalan membangkitkan kecerdasan serta menuntut kedewasaan. Pribadi yang budiman dimanapun berada. Kegagalan yang kita temui memang kadang membawa kita pada perasaan yang bercampur aduk. Banyak orang menjauhi kita dikala kita gagal, dan tidak sedikit juga yang melemparkan kata-kata pedas atas kita. Orang terdekat kita sekalipun, bahkan saudara tidak jarang yang membelakangi kita jika kita gagal. Sebab kenyataannya memang banyak orang yang ngaku, saudara, jika kita sudah berhasil dan punya segalanya. Orang yang baru dikenal pun akan memepet. Memang begitulah hidup. Tapi jangan kaget, di saat situasi terpurukmu, kamu harus pandai-pandai membawakan diri. Sebab setiap pemikiran dan omongan yang diucapkan dari mulut orang lain itu tidak bisa kita batasi. Ingatlah, Anda boleh direndahkan, dihina, dicaci maki, tapi jangan merendahkan dan menghina dirimu sendiri. Sebab kesulitan berpikir orang ini masih banyak, tapi cuma kita sendirilah yang mampu merubah. Ada bermacam teori dan inspirasi orang dalam menghadapi sebuah kegagalan, tapi saya analisis dengan nyata, baik dari pengalaman pribadi, public figure yang saya kenal hebat-hebat, atau orang yang lainnya juga lah. Tipsnya begini: satu, terima kegagalan. Satu,
Dengan menerima kegagalan bukan bermakna mengakui kekalahan dan harus mengalah. Maksud saya begini, menerima kegagalan dan kenyataan bahwa untuk menggapai usaha harus mampu melewati tantangan dan berusaha mencari solusi kembali. Selalu ingat bahwa dunia belum kiamat dan orang hebat tidak melahirkan kesuksesan tanpa rintangan. Kedua, evaluasi kegagalanmu. Jangan menyalahkan siapapun ketika Anda gagal. Tetap tenang, juga tidak akan membalikan fakta bahwa Anda tidak gagal. Caranya bagaimana? Tenangkan pikiranmu, lalu mulailah berpikir. Evaluasi setiap langkah yang merasa tidak tepat yang selama itu dilakukan. Tentukan langkah dan bertindaklah. 3. Jangan cuma memikirkan keberhasilan satu titik. Bukan hanya PNS, bukan hanya satpam, bukan hanya yang jualan cendol dan lain sebagainya lah. Aktif dan inovatif dalam berpikir perlu. Sebab kesuksesan tidak hanya pada satu bidang. Bidang yang lainnya yang terbukti juga sukses perlu kita amati. Selagi kita ada kemauan untuk berusaha dan tidak takut gagal, yakinlah usahamu tidak akan sia-sia. Pribadi yang budiman, saya kutip kata Bung Karno dan sekaligus Abraham Lincoln ini pernah mengatakan, Tuhan tidak mengubah suatu kaum terkecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Dan ingatlah, tidak ada orang sukses yang lahir secara kebetulan, melainkan dengan tantangan, kesukaran, dan tangisan. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.